Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari Prodi Manajemen Dakwah semester 3. Di video kali ini, saya akan menjelaskan hasil rangkuman saya pada matkul logika selama semester 3 ini, yang mana telah disampaikan oleh Bapak Hari Purwanto M.I.com. Berikut saya rangkum. Ilmu logika. Sejarah logika. Pada masa Yunani, pemberi hukum tentang pemikiran yang paling populer adalah Aristoteles. Karya-karya logis hasil pemikirannya disebut organon, yakni sarana untuk berpikir. Karya-karya yang dihasilkan diantaranya adalah 1. Peri Herminias tentang putusan. 2. Analitika Protera tentang pemikiran yang betul. 3. Analitika Hustera tentang pemikiran yang benar. 4. Topika tentang cara untuk membuktikan suatu kebenaran ucapan. 5. Peri Sophistikon Elekton tentang pembuktian yang tidak betul dan tidak benar. Banyak bermunculan orang-orang yang menulis tentang logika setelah Aristoteles, seperti Yohanes dari Thomas pada abad ke-16 menulis pengertian tentang logika, yaitu Cursus Philosophicus, dan memberi tanggapan terhadap tulisan Aristoteles. Selanjutnya, pengertian logika. Logika adalah sebuah istilah yang berhubungan dengan pikiran manusia. Logika sebagai salah satu cabang ilmu filsafat yang dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang filsafat sendiri, logika tidak dapat dipisahkan dalam proses mencari suatu kebenaran atau kesahihan. Logika bisa dikatakan sebagai logika scientia ataupun ilmu logika. Dilihat dari logika sebagai ilmu, logika mempelajari kebolehan manusia untuk berpikir secara sejajar, teratur, dan tepat. Adapun objek formal dan material. Logika sebagai objek formal dan material. Yang pertama, objek formal. Objek formal adalah cara yang digunakan untuk mengetahui ilmu itu sendiri, ataupun perspektif yang digunakan seseorang untuk memahami dan mengetahui objek material. Sifat dari objek formal adalah empiris. Yang kedua, objek material. Objek material adalah sesuatu yang realitasnya ada, baik itu terlihat langsung oleh mata ataupun sesuatu yang tidak terlihat langsung. Yang nampak oleh mata bisa diteliti dengan pendekatan empiris, sedangkan yang tidak nampak, metafisik, dapat diketahui dari diskusi dan buah pikir manusia itu sendiri. Sesungguhnya, objek material logika adalah manusia itu sendiri, sedangkan objek formalnya ialah kegiatan akal budi untuk melakukan penalaran yang lurus, tepat, dan teratur, terlihat lewat ungkapan pikiran yang diwujudkan dalam bahasa. Selanjutnya, logika kajian ilmiah. Logika ilmiah yaitu untuk memperhalus, mempertajam pikiran, serta akal budi. Logika ilmiah menjadi ilmu khusus yang merumuskan asas-asas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Logika ilmiah dimaksudkan untuk menghindarkan kesesatan atau paling tidak dikurangi. Selanjutnya, penalaran logika.
Dari beberapa pernyataan yang dapat kita simpulkan bahwa penalaran adalah suatu proses berpikir dengan menggunakan dasar logika sebagai sebuah alat penarik kesimpulan pada suatu fakta yang ada. Logika merupakan suatu proses berpikir untuk mencapai sebuah kebenaran yang rasional. Secara singkat, logika dapat diartikan sebagai ilmu penalaran. Dengan kata lain, ilmu logika merupakan ilmu yang mengatur cara berpikir manusia. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kita membutuhkan ilmu logika untuk mengatur dan mengarahkan kita pada suatu cara berpikir yang benar. Berikut beberapa penalaran logika. Yang pertama, deduktif dan induktif. Apa itu deduktif dan induktif? Ialah suatu kalimat yang disusun menjadi paragraf. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah suatu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Umumnya, paragraf deduktif diawali dengan pernyataan yang bersifat umum, kemudian dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan khusus berupa contoh-contoh, bukti-bukti, rincian khusus, dan sebagainya. Mengingat paragraf ini dikembangkan melalui suatu pernyataan umum, maka pola kalimatnya ialah dari umum ke khusus. Contohnya, karnivora adalah hewan yang memakan daging. Hewan tersebut biasanya memiliki ciri-ciri yang mana ia memiliki taring dan cakar yang tajam. Hewan tergolong karnivora adalah singa, serigala, harimau, dan lainnya. Jadi kesimpulannya adalah karnivora adalah hewan yang memakan daging. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang diawali dengan kalimat yang memuat penjelasan-penjelasan berupa fakta, contoh-contoh, rincian khusus, atau bukti, lalu diakhiri dengan kalimat utama. Paragraf induktif dikembangkan dari pola khusus ke umum. Intinya, paragraf induktif adalah paragraf yang meletakkan gagasannya di akhir kalimat. Contohnya, di buku ada banyak ilmu yang dapat kita pelajari. Dengan membaca ilmu, kita dapat mengetahui berbagai macam ilmu. Jadi, memang tak salah jika buku dijuluki sebagai gudang ilmu. Simpelnya adalah, jadi memang tak salah jika buku dijuluki sebagai gudang ilmu. Kemudian penalaran kedua yaitu logika dalam ide atau konsep. Konsep adalah tangkapan intelektual atau akal budi manusia. Sedangkan ide adalah hal yang ada atau muncul dalam akal budi, yakni egois, bentuk rupa maupun gambar. Konsep diawali suatu kata tunggal yang merepresentasikan ide atau gagasan-gagasan. Contoh, rumah mewakili bangunan untuk tempat tinggal, sedangkan ide adalah rancangan atau gagasan yang tersusun di pikiran. Contohnya adalah sebuah cita-cita. Penalaran yang ketiga adalah klasifikasi dan definisi. Klasifikasi adalah pengaturan sistematis dalam pembagian atau pengelompokan hal berdasarkan kesamaan sifatnya. Contoh klasifikasi adalah klasifikasi makhluk hidup, klasifikasi burung berdasarkan morfologi paruhnya, klasifikasi golongan darah, klasifikasi seni lukis berdasarkan alirannya, klasifikasi jenis-jenis olahraga bola besar, hingga klasifikasi sumber daya suatu negara. Yang kedua, definisi. Definisi adalah
suatu usaha untuk menjelaskan atau mengartikan objek ilmu pengetahuan secara jelas. Definisi dalam ilmu pengetahuan logika biasanya berasal dari hasil klasifikasi dan juga analisis suatu objek. Hasil analisis dan klasifikasi akan memberikan suatu kesimpulan yang dikemukakan dalam bentuk definisi. Contoh definisi sangatlah banyak karena hampir semua hal dalam kehidupan dapat didefinisikan, misalnya definisi hewan mamalia, definisi hukum internasional, definisi persatuan dan kesatuan bangsa, definisi virus RNA, definisi penggunaan mesin, definisi migas, dan definisi gerak pada tumbuhan. Baik, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf sebesar-besarnya, entah itu dari tutur kata, kalimat dalam penjelasannya tadi. Semoga bermanfaat. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.